Jadi seperti inilah contoh balasan pesan otomatis saat kita mengaktifkan fitur balasan instan dan pesan tidak di tempat di platform Messenger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tutornesia bersama saya Gilbert. Di video kali ini saya akan membagikan cara mengaktifkan fitur balasan instan Messenger khusus untuk halaman Facebook yang masih menggunakan mode klasik. Jadi tonton video ini sampai selesai, jangan di skip, supaya teman-teman bisa mengerti langkah-langkahnya dan nantinya bisa diaplikasikan sendiri di halaman Facebook masing-masing. Dan kalau dirasa bermanfaat, silahkan subscribe channel ini dan like videonya. Setelah masuk ke Facebook, klik pintasan halaman, lalu klik halaman klasik yang nantinya akan kita aktifkan fitur balasan instannya. Di beranda kelola halaman, di bagian kiri klik tombol kotak masuk. Berikutnya klik tanggapan otomatis. Di beranda kotak masuk inilah kita mengatur pesan balasan instan yang akan kita aktifkan. Dan di bagian kiri ini adalah jenis-jenis fitur dengan fungsi yang berbeda dan bisa kita manfaatkan untuk mengoptimalkan kinerja halaman kita. Dan di sini saya akan contohkan dua fitur saja. Pertama balasan instan dan kedua pesan tidak di tempat. Dan kita mulai di fitur balasan instan. Di bagian kiri, kita aktifkan dulu fiturnya. Selanjutnya klik edit pesan. Pengaturan pertama adalah platform yang akan kita gunakan. Dan sekedar info buat teman-teman, di beberapa kasus ada halaman yang platform Instagramnya tidak muncul di sini karena dua hal. Pertama, belum punya akun Instagram. Yang kedua sudah ada, tapi belum ditautkan atau dihubungkan dengan halaman Facebook. Dan untuk cara menghubungkan halaman dengan akun Instagram, teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya dan linknya akan saya lampirkan di deskripsi video ini. Kemudian di pengaturan waktu, ini sudah settingan default. Selanjutnya pengaturan redaksi pesan. Pertama adalah jumlah karakter yang bisa kita gunakan dalam satu pesan adalah 500 karakter. Selanjutnya kotak untuk mengedit pesan. Di sini sudah ada redaksi kalimat yang disediakan, bisa kita pakai atau bikin sendiri. Selanjutnya di bawah ada tombol emoji. Berikutnya adalah tombol nama penerima atau personalisasi pesan. Di sini ada 4 fitur yang bisa disisipkan dalam redaksi pesan kita. Pertama adalah nama, kemudian yang kedua adalah tautan halaman. Ketiga dan keempat adalah nomor telepon dan alamat. Dan khusus untuk telepon dan alamat, info halaman kita harus dilengkapi terlebih dahulu ya. Selanjutnya keempat fitur ini akan saya gunakan dalam satu redaksi pesan. Selanjutnya klik kotak edit pesan. Kemudian ketikkan redaksi yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, nama ini akan saya sisipkan di tengah-tengah kalimat. Kemudian klik di bagian spasi. Selanjutnya klik tambahkan nama pelanggan. Di sini ada 3 pilihan nama. Saya akan pilih nama lengkap. Selanjutnya di baris kedua, saya akan lampirkan tautan halaman. Klik di akhir kalimat lalu tekan enter. Selanjutnya klik tambah nama pelanggan. Pilih tautan halaman. Di baris ketiga, saya akan sisipkan nomor telepon. Tekan enter. Klik tambah nama pelanggan. Selanjutnya tekan enter, dan terakhir saya akan tambahkan alamat. Di bagian kanan teman-teman bisa lihat pera tinjaunya, jadi seperti inilah tampilan balasan kita nantinya. Selanjutnya klik simpan. Lalu kita reload halamannya. Dan sekarang saya akan coba mengirim pesan ke halaman ini, supaya kita bisa lihat contohnya. Jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita pindah ke pesan tidak di tempat. Jadi pesan tidak di tempat ini adalah balasan untuk menginformasikan ke orang-orang yang mengirimi kita pesan bahwa kita sedang tidak di tempat atau sedang offline pada saat itu. Nanti saya akan berikan contohnya bagaimana cara mengatur waktunya dan bagaimana cara menerjemahkannya. Di bagian bawah klik edit. Lalu di menu pengaturan waktu, klik tambahkan waktu. Yang pertama adalah kolom harian, dua kolom selanjutnya adalah kolom waktu.
kolom paling kiri adalah kolom waktu mulai, dan di sampingnya adalah kolom waktu berakhir. Dan ini menggunakan format waktu 24 jam ya. Sebagai contoh, di sini saya akan aktifkan hari Minggu. Teman-teman perhatikan garis merah, itu adalah gambaran rentang waktu kita sedang tidak di tempat atau sedang offline. Selanjutnya teman-teman perhatikan kolom waktu mulainya. Di sini diatur pada pukul 00 atau tepat jam 12 malam. Kemudian di kolom waktu berakhir, di sini diatur pada pukul 23.59 atau jam 11.59 menit malam hari. Artinya, pada hari Minggu, selama seharian kita akan offline atau tidak berada di tempat. Dan orang-orang yang mengirimi kita pesan di jam berapapun di hari Minggu itu akan menerima balasan otomatis bahwa kita sedang tidak berada di tempat atau sedang offline. Dan di sini kita bisa memilih lebih dari satu hari. Misalnya kita juga akan offline selama seharian di hari Sabtu. Di kolom harian kita aktifkan hari Sabtunya. Contoh kedua, di hari Jumat kita hanya akan offline selama 2 jam untuk sholat di masjid di pukul 11 sampai pukul 12.59. Maka kita tidak bisa tambahkan harinya di sini karena hari Jumat akan mengikuti pengaturan waktu hari Minggu dan hari Sabtu. Di bagian bawah, klik tambahkan waktu. Selanjutnya kita aktifkan hari Jumat. Lalu kita atur waktu mulainya di jam 11 dan waktu berakhirnya di jam 12.59. Teman-teman bisa lihat perbedaannya di garis merah. Di hari Jumat, garis merahnya menjadi lebih pendek. Dan sekali lagi, garis merah ini adalah tanda kita sedang offline. Dan orang-orang yang mengirim pesan di rentang waktu di garis merah itu, maka secara otomatis akan menerima balasan pesan dari halaman kita. Selanjutnya untuk hari lain, kalau misalnya kita akan mengatur waktu offline untuk istirahat, maka klik tambahkan waktu, kemudian aktifkan hari yang dipilih. Lalu atur waktu mulai dan berakhirnya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Selanjutnya silahkan teman-teman atur dan tentukan sendiri sesuai kebutuhan ya. Selanjutnya kita pindah ke menu pesan. Ini sama seperti sebelumnya, dan sebagai contoh, di sini juga akan saya sisipkan 4 fitur yang ada. Selanjutnya di bagian kanan atas, klik simpan. Kemudian di bagian atas, klik tombol tersedia. Di sini ada 2 pilihan dan kita harus pilih salah satunya. Kalau balasan instan kita aktifkan, maka pesan di tempat akan nonaktif. Dan sebaliknya, kalau kita aktifkan pesan tidak di tempat, maka balasan instan akan nonaktif. Selanjutnya klik opsi tidak di tempat. Kemudian kita reload halamannya. Nah, saya akan coba mengirim pesan lagi ke halaman ini. Nah, jadi contohnya seperti ini. Dan sekian dari saya. Jika dirasa bermanfaat, silahkan subscribe channel ini dan like videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.